kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya, Miss. Yo, senang sekali saya bisa sharing dan berbagi lagi dengan teman-teman semua. Dan tentu saja masih lanjut untuk sharing tentang anak penyandang autis atau autisme. Tapi pada sharing kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengatasi atau menangani anak penyandang autisme. Teman-teman, sebelum kita menangani anak-anak penyandang autisme, hal terutama yang harus kita ketahui juga adalah apa yang menyebabkan seorang anak penyandang autisme atau faktor-faktor apakah yang menyebabkan seorang anak penyandang autisme. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak penyandang autisme, yaitu pertama, bisa merupakan faktor keturunan. Karena ada beberapa penelitian yang diadakan dan menemukan bahwa ada seorang anak penyandang autis yang misalkan mempunyai riwayat keluarga, mempunyai paman ataupun mempunyai keluarga lain yang terdekat juga pernah menyandang autisme. Selain itu juga ada penelitian juga yang menemukan bahwa beberapa anak kembar juga menyandang autisme. Bahkan saya sendiri pernah bertemu dengan orang tua yang memiliki anak kembar dan keduanya mengalami atau menyandang autisme pada tahun 2000. Ketika itu saya bertemu dengan orang tua tersebut di klinik. Nah, teman-teman sekalian, faktor yang lainnya yang menyebabkan seorang anak menyandang autisme adalah faktor keracunan pada otak. Jadi beberapa anak penyandang autis mengalami keracunan pada otak, di mana beberapa saraf sel otaknya mengalami keracunan sehingga mereka tidak bisa mengolah informasi yang masuk di dalam otak, yang masuk ke dalam otak dan mengubahnya menjadi perilaku yang lebih baik atau yang bisa diterima oleh masyarakat atau perilaku yang sesuai dengan stimulus yang diberikan. Faktor yang ketiga adalah faktor terjadinya gangguan pencernaan pada anak penyandang autis. Jadi ada masalah gangguan pencernaan pada anak penyandang autis, di mana karena terjadinya gangguan pencernaan tersebut, anak-anak penyandang autis tidak mampu mengolah makanan yang masuk, zat-zat makanan tertentu yang masuk ke dalam tubuh, sehingga zat-zat makanan itu berubah menjadi bakteri atau jamur di dalam tubuhnya. Faktor lainnya adalah misalkan faktor polusi udara yang kotor dan juga faktor lainnya. Nah, teman-teman, bila kita sudah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang anak menyandang autis, maka kita juga akan tahu bagaimana cara menanganinya. Nah, untuk menangani anak-anak penyandang autis pun kita harus melakukan beberapa terapi yang dikhususkan untuk menangani atau mengurangi perilaku-perilaku autistik yang muncul pada seorang anak. Terapi-terapi tersebut antara lain adalah terapi biomedis, kemudian terapi perilaku, yang ketiga terapi bermain, yang keempat terapi bicara atau terapi wicara, yang kelima terapi sensori integrasi atau SI, dan yang keenam terapi okupasi. Atau bisa juga ada beberapa treatment lainnya yang juga sering dilakukan sehubungan dengan mengurangi gejala anak-anak penyandang autis. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menampilkan satu kali pertemuan saya dengan seorang anak penyandang autis, dan kemudian saya menerapinya dalam teknik terapi perilaku ABA yang sudah saya dalami sejak tahun 2000 ketika saya pertama kali menangani anak penyandang autis. Tetapi kemudian saya mengembangkan teknik terapi saya dengan cara mengembangkan beberapa pendekatan bermain kepada anak-anak penyandang autis. Ketika saya menerapi mereka, saya memahami mereka dari dunia mereka, lalu kemudian juga saya juga melakukan pendekatan terapi perilaku dengan cara saya memodifikasi program-program terapi untuk anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, teman-teman sekalian, kita simak saja langsung videonya salah satu anak yang saya tangani, dan tentu saja jangan lupa juga untuk mengikuti bagaimana saya menangani anak tersebut pada minggu-minggu berikutnya atau pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua ataupun sharing lainnya, silakan isi pada kolom komentar. Dan tentu saja sampai jumpa lagi pada video
Berikutnya. Lihat Miss. Lihat Miss, samakan menyiram. Samakan. Begitu caranya, oke? Samakan menyiram. Langsung. Lihat Miss. Sama. Sini. Lihat Miss. Sama, oke? Samakan menyiram. Nah. Sama. Mana? Miss kasih. Samakan menyiram. Terus mana? Ayo samain. Gimana nyamainnya? Mana yang samanya? Coba lagi, jangan dimainin dong kartunya. Samakan menyiram. Selesaikan. Coba lagi. Samakan menyiram. Iya, selesaikan di sini. Ya, lihat. Ya, menyiram. Oke. Lihat Miss, samakan menyapu. Bukan atuh. Kamu gimana sih? Samakan menyapu. Bukan. Kamu gimana? Salah. Salah kali. Kamu gimana sih? Nih yang sama tuh menyapu. Nih, samakan menyapu. Langsung. Sini. Nih lihat Miss. Ya, itu sama. Pintar. Oke, lihat. Sama menyapu gitu. Oke nih, Miss kasih deh buat kamu deh. Tuh, Miss kasih pasel. Begitu belajarnya yang pintar ya. Oke, pasang paselnya. Berdiri. Itu namanya berdiri. Tunggu dulu, Miss lagi terangin. Jangan langsung duduk, biar ngerti. Ayo dengerin Miss. Nih, ini namanya berdiri. Oke? Kamu ngapain? Berdiri. Kamu ngapain? Berdiri.